Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi ia bersyukur, dan apabila ditimpa musibah dia bersabar, dan apabila dia melakukan dosa langsung dia beristighfar. Maka sesungguhnya yang tiga ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan, yaitu idza u'tiya syakara, apabila diberi dia bersyukur, wa idza butuliya sabara, apabila tertimpa musibah dia bersabar, wa idza naba istaghfara, apabila ia melakukan dosa dia langsung beristighfar. Kenapa kok bisa jadi yang tiga ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan? Dikarenakan seseorang itu tidak mungkin lepas dari suatu keadaan, dari keadaan-keadaan yang tiga ini. Imma an yu'ta yu'tihillahu azza wa jalla ni'aman katsiratan. Jadi bisa jadi seorang hamba itu mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya berupa kenikmatan yang besar. Jadi tidak terlepas seorang hamba pasti dia mendapatkan nikmat. Udara ini nikmat, sehat ini nikmat, ya, bisa bernapas ini juga nikmat. Betapa banyak seseorang bernapas harus dibantu dengan alat pernapasan. Bukankah itu mahal? Itu menunjukkan bahwasanya kita bernapas ini itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata bernafas ini bukan sesuatu yang gratis, maka kira-kira kan antum hitung berapa uang yang antum keluarkan untuk bisa bernafas. Seperti halnya mereka orang-orang yang sakit, kemana-mana harus bawa gas untuk membantu pernapasannya. Maka kata beliau, kenapa tiga perkara ini diantaranya apabila dia diberi kemudian dia bersyukur? Dikarenakan seseorang tidak akan lepas dari tiga keadaan, ya. Tidak akan lepas dari salah satu dari tiga keadaan ini. Baik dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang besar, maka hendaknya dia bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur terhadap nikmatku yang telah diberikan kepada kalian, maka tentu aku akan tambahkan. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah bahwasanya azabku begitulah pedih, begitu pedih. Ini wajib seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya. Tatkala ia tidak bersyukur, bukan hanya saja dia melepaskan atau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, bahkan dengan rasa kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat dia tidak lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajib, maka yang wajib alaihi an yashkura, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza syakara faqad qama bi wadhifatil waqt, maka jika dia bersyukur maka sungguh dia telah melaksanakan, ya, kewajiban dia pada hal itu. Apa itu al-waqt maksudnya? Tatkala antum diberikan nikmat, segeralah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza butul yasbir, dan apabila tertimpa musibah hendaknya dia bersabar. Wa imma in yukhti as-sabra aw asyukra sayaqa fi dzanbi, dan jika dia meninggalkan sifat sabar, melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan tidak bersabar atau dengan tidak bersyukur, maka tentu dia akan terjatuh kepada dosa. Seandainya dia tidak bersabar terhadap cobaan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anugerah, maka sungguh dia telah terjatuh kepada dosa. Makanya disebut dengan tiga perkara yang seseorang tidak akan terlepas darinya. Ima antum diberikan kenikmatan, ima antum diberikan musibah, dan tatkala antum tidak mau bersabar ketika tertimpa musibah, kemudian tidak mau bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, maka antum terjatuh kepada dosa. Jadi antum meliputi tiga perkara ini. Tatkala antum jatuh kepada dosa, apa kewajiban antum? Beristighfar. Maka tatkala dia terjatuh kepada dosa, maka yang wajib baginya adalah pada keadaan ini untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.